Saya kemarin setelah DP5 itu teh. Terus. Kita pakai kamera ya. Kelewat teh, kelewat teh. Kelewat. Mundur dulu. Nah, yang ini. Yang halaman 29 ini ya. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran tim dari Ditbangdut yang sudah di Baik, nah kita akan bahas ya hari oleh Pak Dirjen sebentar ini. dan teman-teman ada Sandi dan Ibunya dan teman-teman. Juga kehadiran Bapak Ibu dosen PSL, Pak Abdul, Pak Idwan, Pak Hadi sudah hadir. Kemudian ada Pak Widya, Pak Padi, para kapolri yang para kapolri yang hari kemudian kita bisa Baik ya. Nah, coba di zoom sedikit ya supaya agak besar. saja dari kami. Terima kasih. Mungkin tadi kalau ada pertanyaan yang kurang, kita sudah mulai bikin pertanyaan di Audionet. Nanti kita coba mulai diskusi di sana. Kita coba sama-sama. Itu saja. Kemudian ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, aduh mohon maaf ya, saya akan login pakai komputer dulu. Baik, ini yang cukup penting nih ya, karena ini meringkas dari segala yang kita lakukan. Sebentar. Saya kejar dulu ke sana. Ini acaranya bentrok-bentrok, jadi saya akan join dulu kuliahnya. Ya, saya mohon maaf keliru juga kemarin. Saya kira yang kemarin 1 jam sekarang 2 jam. Oke. Baik. Nah, yang kita lihat ini adalah kesalahan yang umum yang dilakukan pada saat service creation, ya, pada tahapan-tahapannya. Mari kita lihat. Mulai dari yang pertama, service strategy, common failures-nya not communicated into products area. Real strategy is different from official strategy. Jadi yang direncanakan dengan yang di lapangan berbeda. Kemudian not communicated into products area ini pada prinsipnya bagian-bagian dari perusahaan itu tidak satu suara, tidak kompak. Komunikasi itu tidak sampai ke semua lini. Nah itu ya, jadi ketika ada orang bertanya, kamu kemarin katanya launching, aduh saya belum tahu. Nah itu tidak boleh terjadi. Semua anggota tim itu, kalau orang luar melihatnya satu tim. Jadi harus semuanya harus connect ya ke sana. Harus tahu apa yang sedang dilakukan. Linkage between strategic intent and prioritizations-nya not clear. Nah, ini ya. Jadi prioritas mana dulu yang akan dilakukan, kalau fitur-fitur mana dulu yang akan di-push ke publik, itu dibandingkan dengan apa yang ada di perencanaan, itu tidak begitu jelas. Kalau kita punya misalkan di kota A launchingnya, maka prioritasnya yang ini fitur yang akan ditonjolkan, di kota B yang lain. Nah, yang seperti itu tidak terlalu jelas. Sehingga pada saat terjadi
pengenalan kepada masyarakat ya, termasuk yang kemarin ada beberapa langkah untuk terus sampai upselling itu. Nah, itu jadi tidak terprioritaskan dengan jelas. Oke, kemudian service concept and business case. Nah, common failure-nya. Saya mau nanya sajalah satu orang ya, biar tidak. Saya akan mulai dari nomor 1 dulu deh. Kali ini Devin Adam. Common value nomor 1, weak financial modeling. Devin, monitor? Ya Pak. Ya, suaranya terlalu kecil, Devin. Ya Pak. Naikkan sedikit ya. Siap-siap ya, yang lain ya akan saya tanya bullet berikutnya. Weak financial modeling itu gimana misalnya? Weak financial modeling itu mungkin Suaranya kecil, Devin. weak financial modeling ya Pak? Ya. Nah, itu mungkin kayak modeling yang cuma memodelkan sampai jangka pendek gitu aja mungkin Pak, yang visinya belum jauh. Oke. Ya, jadi untuk modeling ini kan memang ada di business plan-nya di awal perencanaan. Nah, ternyata kasus-kasusnya itu tidak terlalu difikirkan terlalu mendalam, sehingga pada saat dilakukan trial ya, launching kemudian dicoba, banyak hal yang di luar model tersebut. Nah, jadi itu modelingnya memang yang udah pengalaman pasti lebih bagus ya, tetapi kalau yang baru-baru ya harus beradaptasi dengan cepat. Oke, kemudian Faras Banas Lubis, minimal market testing. Bentar ya Pak, belum kelihatan screen share-nya ini di tempat saya. Oke, tolong dibesarkan. Coba saya akan coba juga dari saya langsung ya, sambil menunggu itu diperbesar. Common failure apanya tadi Pak? Minimal market testing itu dia tuh kalau misalnya aplikasinya itu dia itu kurang di marketnya itu kurang di. Suaranya terputus-putus kalau ke saya nih. Bisa dengar Pak? Ya, oke, bisa lebih baik. Oke. Nah, minimal market testing itu dia itu kayak dia itu kurang, dia itu pengetesan aplikasinya di pasar-pasar ini, dia kurang terbukti aplikasinya seperti itu Pak. Oke, harus gimana biasanya kalau supaya market testingnya tidak terlalu minimalis, sehingga lebih akurat gitu. Ya harus ada pengenalannya dulu terhadap masyarakat awam, terhadap apanya dulu, ada pengetesan dulu, tergantung pengetesan dulu misalnya terhadap kelompok tertentu dulu. Jika misalnya ini nanti bisa diapain ke publik. Oke, ya memang ini ya market testing atau market research itu tidak mudah ya. Memang biayanya mahal, begitu harus dilakukan. Tetapi kalau keliru, kalau kurang itu juga nanti ke strategi marketingnya nggak pas, pricingnya nggak pas gitu. Ya minimal kalian tahu, karena kita nanti ya akan biasanya kalau ini jadi tugas akhir misalnya, market testing itu sebetulnya yang kalian laporkan nanti. Oh ini kalau nanti dihargai berapa, mau enggak, yang kayak gitulah, atau kurang apa yang diharapkan fiturnya, yang kayak gitu ya. Oke, kemudian multiple internal sign offs. Monggo yang berikutnya, yang nomor 3. Ntar dulu saya cari dulu namanya. Setelah Devin, Faras, kemudian Karisa. Iya Pak. Ya, monggo. Apa contohnya untuk kasus punya Anda, multiple internal sign offs? Mungkin gini kali ya, kalau ini kan dia adanya di service concept dan business case. Nah, setahu saya sign off itu kan kayak officially meng-end suatu kayak kesepakatan gitu. Kayak membuat kayak kalau misalnya lagi membuat kesepakatan, jadi di sign off itu artinya kayak final gitu kesepakatannya. Jadi kalau multiple internal sign off tuh yang saya tangkap itu kalau misalnya ada kayak ambiguitas gitu, jadi di kesepakatannya secara internal, makanya jadi
karena ambiguitas itu nggak jelas mana yang benar dan mana yang salah gitulah intinya. Menurut saya. Oke, ya ini biasa ya kalau di organisasi yang baru memang kan masih meraba-raba gitu. Jadi apa namanya, kevalidan dokumen, versioningnya, kemudian versi final dan lain-lainnya itu memang pasti banyak yang nggak jelas. Bahkan sebenarnya seringkali nggak ada malah gitu. Jadi segala sesuatunya intuisi. Tapi itu di startup ya, makanya kalian nanti perlu mentor yang hebat. Hal ketidakjelasan memang alamiahnya dari yang baru. Tapi setidaknya kalian sudah tahu begitu ya, bahwa terlalu banyak ketidakjelasan itu, SOP tidak jelas, kemudian kontrak-kontrak tidak jelas. Nah, itu menjadi sumber masalah, terutama kalau nanti si perusahaannya jadi gede gitu. Nah, itulah pentingnya nanti kalau kalian startup perlu ada mentor, makanya ada LPIK itu ya. Oke, kemudian yang berikutnya, common failures dari portfolio not reflecting strategy. Ini bagian Nyoman Kevin. Nah, silakan Nyoman Kevin. Halo Pak. Ya. Nah, jadi di service konsep dan bisnis case itu ada portofolio yang kalau saya cari itu buat assessment gitu. Tapi kesalahan yang bisa terjadi di tahap ini itu adalah portofolio yang dibuat itu nggak cocok sama strategi yang dilakukan nantinya kayak gitu. Misalkan kalau kasus punya Anda nih, portofolio apa nih kira-kira yang akan berpotensi masalah? Punya Kevin apa? Kalau aplikasi saya sendiri itu adalah aplikasi yang untuk membantu orang tunawicara untuk berkomunikasi. Itu tuh basisnya text to speech atau speech to text gitu Pak. Oke, nah strateginya gimana, tapi portofolionya gimana misalnya kalau nggak pas? Gimana ya Pak ya? Oke, kalian kan akan punya strategi bisnisnya, strategi marketing, strategi salesnya lah gitu ya. Iya. Memang ini kita memikirkan perusahaan startup unicorn ya, sementara kita sambil belajar, enggak apa-apa gitu. Ini pengalamannya memang kita sedang membayangkan ke sana gitu. Gimana strategi marketing Anda, strategi bisnisnya, aplikasinya? Strategi marketing saya itu di awal kita bakal kasih free selama sekian waktu dan juga pendapatannya masih dari ads. Nah, jika ingin dihilangkan ads baru bisa membayarnya lagi. Nah, portfolionya kalau yang benar gimana, kayak yang salah gimana? Misalkan fiturnya lah gitu supaya gampang. Malahan gimana? Harusnya begini gitu. Berarti harus gimana tuh? Supaya sukses strategi Anda, marketingnya, salesnya. Oh, secara biar sukses harusnya kayak gini ya Pak ya maksudnya. Kalau kita membayar itu ads-nya udah harusnya hilang. Oke. Dan ternyata nggak hilang-hilang. Oh, jadi kecewa. Iya. Si user gitu ya. Iya. Kalau dari portfolionya, fitur utama, keistimewaan, selling point aplikasi Anda apa? Kalau kami dari fitur utama kami adalah live communication gitu Pak. Untuk membantu orang yang tadi disabilitas untuk berbicara. Oke. Yang kira-kira bakal menjadi gagal kalau aplikasinya bagaimana? Sulit dipakai misalkan. Iya, sulit dipakai. Lambat gitu ya. Iya. Atau gagal mendapat teks yang dibicarakan, Pak. Nah, seperti itu ya. Nah, itu menjadi kunci utama. Kayak Zoom begini ya, dengan Webex gitu kan. Si pemilik Zoom ini kan asalnya kerja di Webex. Mungkin ide-idenya nggak tersalurkan dengan baik, akhirnya dia keluar bikin Zoom. Dan ternyata Zoom jauh lebih baik ya dari berbagai aspek. Nah, kayak gitu ya. Jadi, strategi utama, sementara portofolionya tidak mendukung ke sana. Itu yang paling banyak membuat gagal. Oke. Killed projects reappearing. Saya mau nanyanya langsung ke belakang. Ini dari Garin Iksan Nugraha supaya nggak
supaya acak lah, supaya semua orang memikirkan contoh-contoh untuk punya kalian. Killed projects reappearing. Garin. Iya, Pak. Berarti dia kayak membunuh project yang muncul kembali. Kayak sebentar. Gimana? Mungkin di DP1, bisa di DP2 itu ya muncul, kan kita punya keputusan itu. Dari project konsep ada yang killed, ada yang dilanjutkan, ada yang harus di hold kan itu. Jadi kayak sebenarnya projectnya tuh udah dinyatakan kalau dia gagal gitu, tapi kayak kurang di-trace dengan baik sehingga di kedepannya tuh dia kayak muncul lagi gitu ya Pak ya projectnya. Ya, Mau jadi ini dilakukan salah apa? satunya misal gara-gara KKN misalkan ya. Kita Hmm. udah punya 5 ide. Ternyata ada idenya yang udah paling buruk, yang kelima, tiba-tiba malah mau dijalankan gitu. Ternyata cari-cari tahu, oh itu punya keponakannya ternyata yang punya ide gitu. Nah, yang kayak gitu tuh bikin jadi kacau ya. Ketika ada hal-hal yang tiba-tiba lolos gitu akibat non teknis gitu ya, akibat KKN, akibat banyak hal lah, sehingga akhirnya terjadi kekacauan, terutama kalau perusahaannya itu ada yang ya tadi ya, ada sesuatu yang diistimewakan misalkan, itu jadi membuat semua biasanya jadi kacau gitu, saling ini ya, karena memang tidak visible tapi muncul. Dan itu tidak mesti, itu hanya salah satu contoh ya. Yang jelas yang tidak layak malah dijalankan, itu sih yang utamanya. Pastinya semua bagian jadi kebingungan ya, karena tidak pas gitu. Oke, Muhammad Ihza, too many projects allowed through gate. DP1, DP2, DP3 kayak gitu. Siapa barusan? Di atasnya Garin itu siapa sebelum Garin? Saya. Iza ya, oke. Gimana tuh? Too many projects allowed through gate. Proyek yang dimasukkan. Ya, kita belajar dari kegagalan. Anggap kita ini perusahaan yang sudah besar ya, yang produksi aplikasinya banyak gitu. Nah, too many projects allowed through gate gimana maksudnya? Iza perlu bantuan? Adriel dibantu Adriel. Ya, halo Pak. Ya, gimana? Iza nggak ada suaranya soalnya. Adriel gimana? Oke, kalau dari pemahaman saya Pak, too many projects allowed through gate berarti kan itu kan service konsep business case. Nah, mungkin kan early startup gitu pasti banyak project-project yang dibuat kan Pak. Terlalu banyak mungkin jadi overwhelm gitu jadinya ya. Gitu. Ya, jadi nggak fokus lah gitu. 5 project, 5-5-nya dijalankan gitu ya. Iya. Sehingga nanti launchingnya harusnya satu-satu gitu. Di setiap kuartal satu, ini malahan jadi banyak. Sehingga semua orang jadi sibuk, nggak fokus. Itu ya, di bisnisnya, biasanya bisnisnya satu aja. Dan yang paralel nggak banyak-banyak. Iya. Benar. Oke, kemudian low quality ideas. Masihlah kalian berdua. Oh, Iza. Iza lagi. Masuk nggak suaranya Pak? Oh, Loh. Ya. Oke. Kalau ke saya sih keputus-putus nih. Iya Pak, saya juga Pak. Putus ya. Ya, Iza terputus. Adriel saja, low quality ideas. Tuh Pak, Iza menjawab Pak lewat chat Pak. Ya udah bacain sajalah, saya nggak bisa akses chatnya nih. Oke Pak, idenya kurang matang Pak, sehingga tidak bisa dikembangkan. Ketika dikembangkan tidak maksimal gitu Pak.
Ya, memang ide-ide yang 5 itu ya, ternyata 5-5-nya, aduh, kurang bagus nih. Jadi ya susah gitu untuk dikembangkan. Memang nyari ide itu susah ya. Ide yang nyari ide sih nggak terlalu susah, tapi ide yang bagus itu yang susah. Makanya yang jadi unicorn itu nggak banyak ya. Setelah ide bagus juga kan eksekusinya, kegagalannya banyak ya titiknya. Oke, kemudian yang lainnya lagi, common failures, parochial agenda, bias evaluations. Nah, ini ada paroki mungkin kalau yang sudah biasa dengan istilah ini bisa lebih memahami parochial agenda. Mungkin saya memperkirakan nih Xavier. Iya Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Ya, ada parochial agenda nih yang membuat gagal ya ketika bikin service konsep dan business case. Iya Pak, barusan nyari Pak di Google parochial itu. Oh, Anda nggak tahu parochial ya? Nggak tahu Pak. Tar. Kalau Vincentius, Ian. Iya Pak. Sebenarnya saya juga kurang jelas ya paroki itu apa. Tapi kalau saya lihat di Google itu ada hubungannya dengan gereja gitu sih Pak. Ya sebenarnya sih kayak agenda terselubung begitulah ya. Apa namanya, ada titipan. Ada agenda titipan biasanya kayak gitu. Sehingga evaluasinya bias gitu. Oh, baik Pak. Ada hidden agenda, ada vested interest kayak gitu Mas. Baik Pak. Oke. Bagaimana ini contohnya untuk kasus aplikasi Anda? Gimana ya? Apa aplikasi Anda? Aplikasi saya namanya Miven, Pak. Jadi itu aplikasi untuk bisa mempermudah mencari event-event yang sedang diselenggarakan di sekitar kita gitu, Pak. Oke. Nah, contoh parochial agenda itu misalkan dia ini ya salah satu yang mengusulkannya ternyata adalah anggota bikers misalnya. Oh. Nah, sehingga dia itu banyak ingin mendukung kelompok hobinya itu gitu. Sehingga padahal kan jumlahnya nggak begitu banyak gitu. Oke, coba dilanjutkan. Saat mengevaluasinya jadi bias gitu. Dia tidak karena yang dia punya itu Palu, akhirnya segala macam diarahkan ke Palu gitulah. Untuk Miven ini, misalkan ketika mengevaluasi ada salah satu anggota ormas tertentu, sehingga gimana? Ya jadi begitu sih Pak. Jadi kayak tidak sesuai dengan tujuan aslinya yang awalnya kita sebenarnya pengen ke semua event agar masyarakat bisa dapat info. Ya. Akhirnya malah kita konspirasi gitu karena kalah nggak hubungan sama ormas-ormas yang kayak gitu Pak. Kalau menurut saya gitu. Oke, ya jadi tidak itu ya, tidak profesional ya evaluasinya. Oke, silahkan di mute. Sekarang overly complex analysis not linked to revenues. Nah ini ya anak STI biasanya berat nih urusan revenue ini nih. Dan untuk semua ya. Kalau anak SBM biasanya ini nih yang fokusnya. Oke, saya mau minta dari tengah deh. Wita Dewisari Tasya. Iya Pak. Overly complex analysis not linked to revenues. Ya. Kalau aplikasi saya kan yang ini ya Pak, yang webinar itu. Jadi mungkin kalau misalkan mistakes yang kayak gini tuh kayak kebanyakan analisis tentang webinar-webinarnya, tentang kebanyakan analisis tentang kayak gimana pemakaiannya, tapi nggak berhubungan sama gimana cara mendapatkan keuntungannya, jadi revenue-nya malah nggak masuk gitu. Ya, oke ya. Jadi sementara semua pembuat aplikasi itu arahnya ujung-ujungnya harus ke revenue, gitu ya. Memang revenue itu variabel tidak langsungnya adalah jumlah user. Tapi nanti jumlah user aja
enggak cukup gitu ya. Harus yang benar-benar yang nanti yang produktif, yang sering menggunakannya. Nah, memang sekarang semuanya arahnya revenue itu kurang lebih jumlah viewer, jumlah user ya, jumlah subscriber. Nah, tinggal nanti ketika sudah banyak itu bagaimana monetasinya. Jadi hal-hal yang lain sebetulnya prioritasnya jadi lebih rendah. Jadi bikin analisis juga, analisis keuangan terutama nanti ya, tidak rumit-rumit banget lah begitu, apalagi kalau startup gitu yang paling utama saja. Oke, technically focus. Nah, ini kesalahan kita seringnya ya, para insinyur. Makanya harus gaul dengan para pebisnis, SBM. Oke, saya mau minta dari Alia Mizani aja. Ya, Pak. Gimana sebuah business case yang technically focused? Terlalu fokus biasanya. Jadi kalau misalnya aplikasi kan tentunya bagian tekniknya itu lumayan berat gitu ya Pak. Jadi harus fokus kayak nggak kebagi gitu Pak. Fokus ke bisnisnya doang, tapi dua-duanya ke maintain gitu. Ya jangan terlalu banyak teknisnya juga gitu ya. Iya. Nah biasanya kita nih para insinyur dari elektro, dari stay itu terlalu banyak fokus ke urusan teknis. Bisnisnya lupa. Bahkan nih mata kuliah ini saja pun banyak selalu yang berharap bahwa ini diajarin coding gitu ya. Sedikit-sedikit bagaimana gitu. Sementara di luar itu hal-hal yang seperti ini justru nggak didapatkan. Nah ini tapi bagaimanapun juga ya sudah si mata kuliah ini udah berjalan beberapa tahun dan justru mengajarkannya hal-hal yang seperti ini. Kalau teknis itu mempelajarinya lebih mudah ya, tetapi kalau praktiknya pengalamannya justru lebih susah. Oke, sekarang poor risk evaluation. Yonatan. Ya, halo Pak. Ya, ini masalah risk management ya. Iya. Contohnya untuk aplikasi Anda. Oke. Risk evaluation atau lebihnya risk management lah ya. Iya, Pak. Kan aplikasi saya itu berkaitan sama pemberitahuan kondisi tempat keramaian sama pemberlakuan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19, Pak. Nah, kalau risk manajemennya buruk gitu, poor gitu istilahnya Pak, ya pasti nanti aplikasinya misalkan jadi nggak dipercayain sama marketnya gitu. Misalkan kayak risiko-risiko yang mungkin muncul kayak misalkan Ini manajemen risiko itu bisa di berbagai lini ya, dan ini ada kita sedang di business case. Salah satunya misalkan risiko itu adalah salah satu di antara kalian bertiga ini pundung gitu ya, mutung ya, walk out. Nah, kira-kira gimana? Kalau nanti risk management yang lain, masalahnya misalnya kehabisan dana operasional kayak gitu tuh. Ada risiko-risikonya beda-beda lah tingkatannya. Nah, yang paling Anda khawatirkan risikonya apa? Kalau buat sekarang yang paling menurut saya yang paling mengkhawatirkan itu sih Pak, buat financial analysis-nya takut belum terlalu baik gitu Pak. Jadi ya gitu. Itu masalah besar kita semua ya. Nah memang sih keuangan itu pasti yang namanya startup ya berat. Tapi kalau kita ini saja deh. Anggap itu ada yang menyediakannya supaya nggak terlalu kompleks ya. Teknis aja deh. Risiko teknis apa coba? Sehingga Anda bisa memikirkan mitigasinya. Oke Pak. Kan ini kan kita aplikasinya community based gitu Pak. Jadi kita ngumpulin informasi dari orang-orang gitu, crowdsourcing. Nah, risiko dari tipe kalian seperti itu tentu adalah kayak semacam informasi yang diberikan sama orang-orang tuh bisa nggak tepat, nggak sesuai. Atau mereka tuh cuman sekedar spamming informasi gitu. Itu salah satu risikonya. Tapi kemarin untuk memitigasi salah satu risiko itu, kita udah sempat mikirin Pak. Jadi kita pakai formulasi khusus buat di algoritmanya gimana supaya
pos-posan yang cenderung terpercaya aja yang dimunculkan. Oke, sip ya. Ada gambaran ya, kalau begitu. Baik. Kemudian, untested commercial assumptions. Saya mau minta Ihsan Soleh aja. Ihsan? Monitor Ihsan? Pak, Ihsan tadi izin ke belakang, Pak. Oh, begitu. Nggak ada. Udah, Pak. Nggak, tadi. Oh. Saya baru balik. Maaf, Pak. Wah, temennya baik banget nggak bisa mengizinkan. Oke. Ihsan, gimana Ihsan? Untested commercial assumptions. Aplikasi Anda apa? Aplikasi saya namanya Wellness, Pak. Jadi kayak buat mendukung gaya hidup sehat gitu, buat ya. Asumsinya apa? Misalkan Anda ketika mau jualan aplikasi ini, mau jualan nih, jumlah user gitu. Commercial assumption, terutama untuk mendapatkan iklan, misalkan asumsi Anda gimana? Sebenarnya asumsinya karena sekarang ini udah makin banyak Pak yang sadar sama gaya hidup sehat gitu. Jadi kita mikirnya mungkin bakal banyak banget orang yang istilahnya nyari-nyari lah aplikasi yang bisa menuhin kebutuhan mereka tersebut tanpa emang yang sebenarnya effort secara komersilnya tuh besar gitu. Maksudnya kayak marketingnya mungkin nggak butuh yang ribet-ribet kayak mungkin bikin masukin iklan di TV atau segala macam, tapi bisa semacam campaign di sosial media gitu udah cukup gitu Pak, karena kita mikirnya dengan nyebar dari satu orang ke orang lainnya itu harusnya bakal lebih mudah seenggaknya buat menjangkau target marketnya itu gitu sih Pak. Ya, ini memang ya kalau kita lihat untuk startup ini common failures ini rata-rata iya jawabannya ya kan. Hampir semuanya itu kita bingung gitu. Kecuali yang parochial agenda gitu, bias evaluation itu enggak lah. Tetapi yang prinsip-prinsip kayak ini juga termasuknya untested commercial assumption ini memang kita akan cenderungnya ke sana gitu ya. Karena pemula. Tapi itulah bahwa tantangan bisnis itu sangat besar karena kalian kalau startup itu memang memilih untuk melakukannya dan terus belajar lebih hebat dari orang lain ya. Kalau yang nggak siap-siap memang mendingan kerja di tempat lain aja, nyari yang tenang gitu. Baru setelah pengalaman, mungkin kalian kalau ingin punya sendiri kayak pembuat Zoom ini, nah itu bagus bisa dilakukan. Oke. Rationing delegated to production. Saya mau minta bantuan Khairunisa, Rifdah. Oh ya Pak, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oh, Anda ya. kalau bingung juga nanti bisa tanya teman ya, teman satu tim duluan. Rationing delegated to production. Apa maksudnya? Saya belum terlalu paham, cuman saya coba pikir-pikir itu tuh mungkin tentang kayak penjatahan untuk ke bagian Anda minta bantu googling ya, supaya ada bayangan ya. Oh iya Pak, baik Pak. Ya, saya juga udah coba googling, cuman belum terlalu dibaca dengan baik. Cuman yang saya tangkap sih sedikit, jadi dia itu kayak penjatahan ke lebih banyak ke produksi gitu. Ya baru sampai situ. Oke, teman Anda coba 2 orang, colek aja. Oh ya boleh, mungkin boleh minta bantuannya Pak Vita sama Denny. Aplikasi tim Anda apa? Oh ya, aplikasi tim saya itu e-commerce untuk jasa laundry. Laundry, oke. Mari teman Anda bantu. Halo? Halo, iya Pak. Halo, teman Anda nih, ingin bantuan. Oh, itu yang rationing delegate to production ya Pak? Itu common failure tuh. Itu maksudnya kalau contoh buat
common aplikasi itu kayak gimana ya Pak? Secara umumnya gitu. Oke, kalau gitu coba teman Anda yang satunya lagi. Halo? Halo Pak. Ya. Kalau saya nangkapnya dari internet itu kayak outsource buat produksinya gitu Pak, ada salah di situnya. Nah, jadi sebetulnya ini karena perencanaan yang nggak bagus. Seperti kata tadi ya teman Anda yang paling duluan ya, Rifda. Ya, jadi terlalu banyak mengandalkan gimana ntar aja deh gitu. Jadi perencanaan tidak terlalu detail. Jadi kalau Anda bikin UML nanti itu males gitu, bikin state chart diagram atau swim lane diagramnya, sehingga diandelin kepada programmer. Programmer juga bingung akhirnya gitu. Sehingga banyak yang harus ditebak-tebak oleh bagian produksi, oleh programmer kalau dari sisi aplikasi ini, akhirnya ya tidak maksimal. Gitu ya. Jadi jangan sampai waktu bikin desain itulah sebenarnya yang paling penting, yang paling utama. Di software itu adalah rancangan kalian ya, di arsitektur juga demikian. Nanti supaya benar-benar paling jelas di aplikasinya, jadi ke tukang codingnya lebih gampang melihat dengan melihat diagram-diagram UML yang Anda produksi nanti di application design document itu bisa di outsource malahan ya kalau sudah desainnya udah maksimal. Jangan mengandalkan ketidakjelasan untuk di bagian produksi seperti itu. Oke, nah ini kita secara garis besar ya di development nih. Aduh, 2 menit lagi. Too many projects planned simultaneously, many never finish. Ini terkait dengan yang tadi juga nih. Jadi too many project allowed through gates ini. Di development banyak paralel akhirnya tidak selesai dengan baik. Kemudian ada fitur-fitur yang terlalu canggih sehingga biayanya tinggi tapi sebenarnya itu belum prioritas. Itu menjadi gangguan. Seperti halnya Bourbon itu ya, Instagram, fokus aja ke hal-hal yang paling utama, termasuk juga bandingkan antara YouTube dengan Vimeo gitu. Nah, yang membuat high cost itu malahan nggak terlalu laku, itu jadi membuat repot ya, membuat kegagalan. Oke, saya kira kita sampai di sini dulu, waktunya sudah habis. Nanti minggu depan kita lanjutkan, tapi kita akan lebih fokus karena ini ya ada yang paling penting di antara semua hal di modul ini, yaitu tentang proses-proses DP1 sampai DP5 dan contoh-contoh kegagalan ini. Yang lain-lainnya nanti dibaca sendiri saja dari sini dan dari bukunya. Kita minggu depan akan mulai masuk ke application design document. Itu dulu, terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekeliruan ya, terutama kemarin saya menganggap tuh 1 jam yang kemarin, jadi itu tidak disengaja sama sekali ya, mohon maaf. Nanti kalau perlu ingin ditambahkan di waktu lain kita bisa lakukan. Sampai di sini dulu, terima kasih, jaga kesehatan selalu. Sekali lagi mohon maaf atas kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yusuf. Sehat selalu. Maafin juga ya. Nah, terima kasih, saya Makasih banyak, akhiri kuliahnya ya. Terima kasih semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih.